Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan pembahasan admin Teraokun sebelumnya, kali ini kita akan menyoroti keadaan dari sebagian kru bajak laut topi jerami yang masih terikat di dunia matahari. Seperti yang kita tahu, mereka adalah Nami, Usopp, Brook, Jinbei, dan juga Robin yang saat ini masih belum bisa berbuat apa-apa. Di sana Robin berkata bahwa keadaan di Elbaf sekarang mengingatkannya pada salah satu bagian dari isi kitab Halley yang dia baca beberapa waktu yang lalu. Bagian itu menuliskan dengan bahasa yang puitis tentang pertempuran di negeri para raksasa itu yang akan menjadi awal untuk pertempuran yang jauh lebih besar dan berskala global. Sayangnya, Robin tidak sempat membaca itu secara mendalam karena ketika dia membacanya, kekacauan sudah mulai terjadi sehingga dia harus keluar bersama dengan Sao dan juga Chopper. Tapi setidaknya Robin memahami bahwa konflik yang sedang terjadi sekarang telah diramalkan sejak lama. Mendengar itu pun membuat Jinbei teringat perkataan Gunko ketika mereka bentrok di kapal awan yang lalu. Saat itu, Gunko menjelaskan bahwa kekacauan di Pulau Elbaf merupakan pembuka untuk perang besar di mana keberpihakan para raksasa Elbaf akan berperan signifikan dalam perang tersebut. Dengan begitu, mereka pun paham setelah masalah di Elbaf ini selesai, masih akan ada masalah lain dengan skala yang lebih luas. Jinbei pun bilang agar teman-temannya itu bersiap untuk perang besar tersebut. Nami lalu menanggapi dengan berkata, daripada memikirkan soal perang yang akan datang nanti, lebih baik pikirkan dulu bagaimana cara melepaskan diri dari belenggu kekuatan musuh sekarang ini. Sebab tak mungkin mereka terus-menerus ditahan seperti itu. Mereka harus segera mencari solusi untuk membebaskan diri dan membantu pihak raksasa. Di sana, Usopp berkata bahwa dia berharap teman-teman lain dari dunia bawah bisa segera naik dan membebaskan mereka semua. Brook lalu menambahkan, di dunia matahari sekarang ini juga masih ada Franky yang mungkin sedang mencari cara untuk menolong mereka. Kedatangan teman-teman mereka dari dunia bawah atau aksi dari Franky yang sekarang masih bebas di dunia matahari memang menjadi dua faktor penentu yang berpotensi membebaskan Usopp dan kawan-kawan. Entah dengan cara apapun mereka akan bebas, menurut admin Teraokun, hal itu akan segera terjadi tak lama lagi. Sudah semakin dekat waktunya bagi keseluruhan kru dalam bajak laut topi jerami untuk beraksi kembali dengan lebih baik dibanding sebelumnya. Berpindah ke tempat lain, Pulau Hachinosu yang masih kacau diperlihatkan kembali. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa karakter menarik yang sedang bertempur di sana. Sebelumnya, Ben Beckman, Kizaru, dan Kuzan sedang bertarung dalam pertempuran Battle Royale. Namun karena beberapa waktu yang lalu ada adu serangan besar dari Shanks dan Kurohige yang menimbulkan dampak masif di Pulau Hachinosu, maka Ben Beckman, Kizaru, dan Kuzan harus segera menghindar sehingga sekarang mereka telah terpisah-pisah satu sama lain. Untuk Ben Beckman, dia pergi membantu Lakiru yang sedang bertarung melawan Vasco dan Sirius sekaligus. Di sana Ben Beckman mengambil alih pertarungan melawan Sirius sehingga Lakiru bisa fokus dalam menghadapi Vasco. Pertarungan Ben Beckman melawan Sirius ini akan berlangsung dengan cukup menarik. Sirius melancarkan berbagai teknik tebasan yang kuat dan juga cepat. Namun Ben Beckman bisa mengatasi itu semua dan membalas dengan tembakan-tembakan yang berlapis haki. Dari segi kondisi fisik, Sirius masih terbilang cukup prima karena dia belum mengalami pertarungan yang sengit. Sedangkan Ben Beckman tenaganya sudah cukup terkuras karena tadi dia terlibat pertarungan sengit melawan Kuzan dan juga Kizaru. Meski begitu, dari segi teknik dan kemampuan bertarung, tentu Ben Beckman masih lebih unggul daripada Sirius. Sehingga pertarungan ini masih didominasi oleh Ben Beckman. Sirius pun mulai mencari cara untuk memanfaatkan keunggulan stamina-nya yang masih prima. Karena dalam adu teknik biasa, dia yakin tak akan bisa menang melawan Ben Beckman. Ben Beckman sendiri pun memang merasa lebih kuat daripada Sirius. Namun karena perbedaan stamina yang tersisa, Ben Beckman tetap harus waspada karena bagaimanapun juga pertempuran di Pulau Hachinosu ini selalu memunculkan hal yang tidak terduga. Bisa saja nanti sewaktu-waktu Kuzan atau Kizaru tiba-tiba datang dan mulai menyerangnya lagi. Jadi dalam pertarungan melawan Sirius ini, Ben Beckman tetap harus waspada dan selalu melihat sekitar. Kemudian, Kuzan juga disorot. Saat ini, dia sedang bertarung melawan kru Shanks yang bernama Bong Punch dan juga monyetnya yang bernama Monster. Seperti yang telah admin Teraokun bahas sebelumnya, Monster bukan monyet biasa, melainkan salah satu kru inti Shanks juga yang mana berarti dia memiliki kemampuan bertarung yang mumpuni.
Sebelumnya, Bong Punch dan Monster sedang bertarung melawan S-Hawk. Namun mereka telah terpisah akibat dampak bentrokan Sans dan Kurohige tadi. Jadi adu serangan besar antara dua Yonko tersebut cukup banyak mengubah peta pertempuran di Pulau Hachinosu. Memang ada sebagian orang yang masih tetap berhadapan dengan lawannya seperti semula, tapi ada pula yang telah terpisah sehingga harus bertarung melawan musuh yang berbeda lagi. Hal itu tentu menjadi dinamika yang baru dalam konflik yang terjadi di sana, dan tentu membuat keadaan di tempat itu menjadi semakin menarik. Dalam pertarungan Kuzan melawan Bong Punch dan Monster, tentu sang admiral itu mampu untuk unggul. Walau Bong Punch dan Monster memang kuat, tapi mereka tidak sehebat Ben Beckman, sehingga mereka juga tentunya bukan tandingan Kuzan. Untung saja Yasop muncul dan membantunya. Sebelumnya, Yasop ingin mencari Van Ogre yang sedang memulihkan diri karena terdesak dalam pertarungan mereka. Namun karena Yasop melihat Bong Punch dan Monster sedang kesulitan, dia pun memutuskan membantu mereka dan membiarkan Van Ogre untuk sementara waktu. Yasop segera melancarkan beberapa tembakan kuat berlapis haki ke arah Kuzan, tapi sang mantan admiral itu langsung menangkis tembakan dari Yasop dengan dinding es yang tebal dan juga kokoh. Setelah itu, ada Kizaru yang sedang bertarung melawan Seraphim Jinbei atau S-Shark. Sebelumnya, S-Shark sedang menghadapi dua Vice Admiral bernama Momo Usagi dan Tokikake. Tapi dampak bentrokan Sans dan Kurohige tadi lagi-lagi memisahkan pertarungan mereka juga. Ketika Kizaru melawan S-Shark, dia pun kesal karena S-Shark seharusnya menjadi kekuatan tempur milik Angkatan Laut. Namun karena ulah dari Katarina Devon yang berubah menjadi Saturn dan memberi mereka perintah beberapa waktu yang lalu, maka kini para Seraphim pun telah menjadi sekutu bajak laut Kurohige. Dalam pertarungan itu, tentu Kizaru mampu unggul dalam waktu cepat. Namun tiba-tiba S-Hawk muncul dan langsung menyerangnya. Sehingga kini, sang admiral berkekuatan cahaya tersebut harus menghadapi dua Seraphim sekaligus. Di sini, Kizaru memakai teknik tendangan yang sangat cepat, sehingga S-Shark dan S-Hawk langsung terpental cukup jauh. Kemudian Kizaru yang melihat ke tengah pulau mulai melompat ke atas Sans dan Kurohige yang sedang bertarung untuk mencari kesempatan menyerang mereka berdua sekaligus. Kizaru memakai teknik baru yang mirip dengan Yasakani no Magatama, tapi rentetan cahaya yang dia keluarkan sekarang berukuran lebih besar dari sebelumnya. Kilauan cahaya dari teknik itu pun menarik perhatian banyak orang di Pulau Hachinosu. Sans dan Kurohige tentu langsung bersiap untuk menangani serangan tersebut. Sans dan Kurohige tentu sangat jengkel ketika pertarungannya diganggu oleh orang lain, sehingga mereka pasti akan mengatasi Kizaru terlebih dahulu. Stamina Sans dan Kurohige sekarang memang sudah terkuras cukup banyak, namun tetap saja dari segi kekuatan mereka jelas di atas Kizaru. Jadi langkah Kizaru dalam mengganggu dua Yonko yang sedang bertarung itu sebenarnya adalah langkah yang salah, karena tentu jika Sans dan Kurohige sama-sama jengkel kepada Kizaru, mereka berdua bisa mengalahkan Kizaru dengan cukup cepat. Sans memiliki serangan dengan haki yang sangat kuat, sedangkan Kurohige memiliki serangan gabungan dari dua buah iblis kuat. Kizaru tentu tak akan bisa menangani semua itu. Dengan semakin berantakannya peta pertarungan yang terjadi di Pulau Hachinosu membuktikan bahwa dampak dari adu serangan Sans dan Kurohige tadi benar-benar sangat luar biasa. Sampai-sampai di sini bisa kita lihat orang-orang di sekitar sekalipun bisa merasakan dampaknya dan menjadi terpisah dengan lawan mereka masing-masing. Meski begitu, pertarungan Garp dan Sengoku melawan Shiki masih berlangsung lancar karena posisi mereka saat ini memang sangat jauh dari lokasi bentrokan Sans dan Kurohige tadi. Garp, Sengoku, dan Shiki masih fokus bertarung di bagian pantai Pulau Hachinosu. Beralih ke tempat lain di lautan, kapal Fujitora akan kembali mendapat sorotan. Seperti yang telah Admin Terokun bahas sebelumnya, Fujitora sedang dalam perjalanan menuju Pulau Karibari untuk membantu Ryokugyu yang sedang bertarung melawan Cross Guild. Namun informasi pergerakan Fujitora sudah bocor ke para informan, sehingga bisa diketahui dengan mudah oleh Bagi melalui informan miliknya. Bagi pun segera memerintahkan para organisasi dunia bawah yang bersekutu dengan Cross Guild untuk mengepung Fujitora sebelum dia tiba di Pulau Karibari. Para pemimpin organisasi dunia bawah pun melakukan itu dengan pasukan besar dari kelompok mereka masing-masing. Dalam pengepungan tersebut, mereka telah naik ke kapal Fujitora untuk menyerangnya secara langsung, sebab berbahaya bila bertarung dari jarak jauh karena Fujitora bisa menggunakan teknik gravitasi, bahkan dia bisa memanggil meteor kapan saja dia mau. Pada pertarungannya di atas kapal itu, Fujitora terlihat cukup santai, karena akan berbahaya untuk kapal dan anak buahnya sendiri bila dia terlalu berlebihan menggunakan kekuatannya. Meski begitu, serangan-serangan santai dari Fujitora itu sudah cukup sukses menumbangkan dua orang dari para pemimpin organisasi tersebut. Kemampuan sang admiral itu memang benar-benar luar biasa. Para pemimpin organisasi dunia bawah yang masih bertahan pun mulai memikirkan cara yang lebih strategis dalam menghadapi Fujitora di sana, karena bertarung dengan cara normal sudah jelas tidak memungkinkan.
Berpindah ke tempat lain, di suatu lautan pada wilayah yang berbeda juga, ada pertarungan antara para komandan armada besar bajak laut topi jerami melawan agen-agen CP0. Mereka adalah Orlombus, Sai, dan Ideo yang bertarung melawan dua agen CP0 di atas kapal milik Orlombus. Lalu, ada pula Cavendish yang bertarung melawan seorang agen CP0 di atas kapal pemerintah dunia. Pada pembahasan admin Terakun sebelumnya, diperlihatkan bahwa Cavendish mampu untuk unggul dari agen CP0 yang dia lawan, sebab Cavendish rupanya sudah mampu menguasai setengah dari mode Hakuba miliknya, sehingga dia bisa memanfaatkan kekuatan dan kecepatan dalam mode Hakuba tapi masih bisa dia kontrol. Nah, kali ini kita akan menyoroti pertarungan di atas kapal milik Orlombus. Orlombus mulai mengangkat Ideo, lalu melemparnya dengan cepat ke arah salah satu agen CP0. Seperti yang kita tahu, Orlombus memang bisa melempar orang dengan sangat mudah seperti di kerajaan Dressrosa dulu. Pada saat itu, dia pernah melempar Zoro dengan sangat cepat ke arah Pika sehingga Zoro berhasil menembas Pika dalam mode raksasa batunya itu. Nah, kali ini, Ideo yang dilempar ke arah agen CP0 itu melesat juga dengan kecepatan tinggi. Agen tersebut ingin menghindar, tapi tak sempat karena Ideo terlebih dahulu menyerangnya dengan tinju berkekuatan meriam. Agen itu pun seketika langsung terpental, tapi tampaknya dia masih bisa bertahan. Namun, ketika dia baru saja mau bangkit kembali, kru Ideo yang bernama Blue Gilly segera melancarkan serangan memakai tendangan dari kaki panjangnya. Jadi di sini terjadi combo pertarungan yang cukup menarik dari para komandan armada besar bajak laut topi jerami itu. Lalu, ada pula pertarungan Sai melawan agen CP0 yang lain. Ketika mereka sedang bertarung, kru Cavendish yang bernama Jet dan Abdullah langsung naik ke sana lalu menahan agen CP0 itu. Sai pun mendapat kesempatan untuk melancarkan serangan telak memakai Hashoken. Memang agen CP0 tersebut sempat memperkuat diri dengan teknik Tekai dan Bushashoku Haki, tapi tetap saja serangan Hashoken dari Sai berdampak hebat di tubuhnya, karena memang serangan Hashoken ini terbilang sangat kuat dan mampu membelah daratan. Berpindah ke tempat lain, Mary Joyce juga akan disorot. Walau sedang terjadi kekacauan di sana, tapi ada beberapa agen CP0 yang mendapat misi untuk mencari Vivi. Sebelumnya, ini adalah misi untuk para agen CP0 yang sedang bertarung melawan armada besar bajak laut topi jerami tadi. Namun karena mereka sudah melapor bahwa ada halangan yang tidak terduga, maka pihak pemerintah dunia pun segera mengutus agen-agen CP0 lain untuk melaksanakan misi tersebut. Karena pencarian Vivi ini adalah misi penting yang tidak boleh ditunda. Karena misi mencari Vivi itu langsung diperintahkan oleh Im Sama. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Terakun kali ini. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Terakun, Shambles.